Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang di Suara_Langiti. Di sini, kita akan mendengarkan sebuah kisah fiktif yang disusun dengan hati, seolah nyata, agar bisa menjadi cermin, renungan, dan pelajaran untuk kita semua. Cerita kali ini berjudul, Ketika Cinta Menyentuh Hijr Ismail. Sebuah kisah tentang rindu, pertemuan, dan cinta yang tumbuh dalam sujud. Cinta yang tidak saling memiliki, tetapi saling mendoakan. Cinta yang tidak membawa pada dosa, tapi justru mendekatkan kepada Allah. Siapkan hatimu, dengarkan dengan tenang, dan biarkan cerita ini menjadi jalan untuk mengenal cinta dari sisi yang lebih suci. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Langit di atas Bandara Soekarno-Hatta malam itu tampak berbeda bagi Ziyad. Seolah-olah bintang-bintang ikut menyambut langkah pertamanya menuju tanah suci. Suara pengumuman dari pengeras suara menggema lembut di telinganya. Namun pikirannya melayang jauh ke masa lalu, ke sebuah nama yang ia kubur rapi dalam doa dan air mata. Najwa. Ia mengenakan ihram putih bersih. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan kisah yang tak pernah selesai. Bukan tentang dunia, bukan tentang ambisi, tapi tentang cinta yang tak pernah sempat ia ungkapkan. Ziyad melangkah pelan menuju ruang tunggu. Di tangannya tergenggam paspor hijau dan tiket pesawat. Tapi yang sesungguhnya ia bawa adalah luka yang ia bawa diam-diam ke hadapan Ka'bah. Di dadanya, doa belum terucap. Hanya rindu dan penyesalan. Ia duduk di kursi paling pojok. Di seberangnya, ada seorang bapak tua yang memegang tasbih. Di sisi lain, sepasang suami istri muda tampak saling menyuapi kurma. Ziyad menunduk. Hatinya berbisik. Betapa ia pernah membayangkan momen seperti itu bersama Najwa. Beberapa tahun lalu, mereka satu kelas. Mahasiswi berhijab abu-abu yang cerdas dan ramah. Tidak pernah lebih dari sekadar sahabat. Tapi Ziyad tahu bahwa rasa itu tumbuh. Diam-diam, pelan, dan dalam. Tapi ia terlalu lama diam. Hingga pada suatu sore yang mendung, ia melihat unggahan itu. Foto Najwa bersanding dengan lelaki lain. Senyum bahagia terpampang, lengkap dengan caption singkat, Bismillah. Ziyad tidak menangis waktu itu. Ia hanya menatap layar ponsel cukup lama. Terlalu lama, hingga matanya perih. Sejak saat itu, ia menjauh, tidak membalas pesan, tidak muncul di acara kampus. Bahkan wisuda pun ia hadiri dalam diam. Ia memilih melanjutkan hidup dengan menyibukkan diri. Tapi malam-malam tetap basah oleh kenangan. Ia berusaha lupa, namun cinta yang tumbuh karena Allah tak bisa ditekan semudah itu. Itulah sebabnya kini ia menuju Makkah. Bukan hanya untuk umrah, tapi untuk menenangkan jiwanya, meletakkan luka di pelataran Ka'bah, dan mengadukannya pada pemilik segala rasa. Panggilan boarding membuat Ziyad berdiri. Ia menarik napas dalam-dalam. Dalam hatinya, ia berbisik pelan, semoga perjalanan ini menjadi pertemuan, bukan dengan Najwa, tapi dengan dirinya sendiri. Ia duduk di kursi pesawat dekat jendela. Lampu-lampu bandara mulai mengecil ketika pesawat bergerak perlahan. Saat roda pesawat mulai lepas dari bumi, Ziyad memejamkan mata. Di dalam doanya, ia tidak lagi meminta cinta. Ia hanya ingin hati yang utuh. Namun ia tak tahu bahwa takdir sedang menulis ulang sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hawa Makkah menyambut Ziyad dengan pelukan panas dan haru yang menggigil di dada. Seusai menyelesaikan tahallul, ia duduk di pelataran Masjidil Haram. Malam menjelang, tapi lautan manusia masih mengalir mengelilingi Ka'bah seperti semut-semut yang penuh cinta. Ziyad menunduk. Rambutnya telah digundul. Namun beban pikirannya belum benar-benar terlepas. Ia ingin menangis, tapi tak tahu bagaimana caranya. Di sebelahnya, seorang pria Pakistan membaca Al-Quran dengan suara pelan. Di sisi lain, seorang anak kecil tertidur di pangkuan ibunya. Ziyad memandang Ka'bah. Batu hitam itu berdiri megah, kokoh, seperti memanggil-manggilnya untuk mendekat. Tapi ia memilih diam.
Ia belum sanggup. Masih terlalu banyak yang bergejolak di dalam hatinya. Malam makin larut. Udara mulai terasa sejuk. Ziyad berdiri hendak mengambil air zam-zam, tapi langkahnya terhenti. Seseorang berdiri tak jauh dari tempat duduknya tadi. Perempuan, berjubah hitam. Wajahnya tertutup masker. Tapi gerak tubuhnya, cara ia menunduk, cara ia menggenggam mushaf kecil berwarna biru itu, terlalu familiar. Ziyad menoleh perlahan. Matanya membesar. Jantungnya berdetak tak karuan. Wanita itu menurunkan maskernya sedikit ketika ia menyeka air mata di pipi. Dan saat itu, waktu seperti berhenti. Itu Najwa. Ziyad terpaku. Dunia seakan hening. Suara lantunan tawaf memudar. Yang tersisa hanya gemuruh hatinya. Najwa juga menoleh. Pandangan mereka bertemu. Sejenak, tapi cukup untuk membuat luka lama berdetak kembali. Ziyad menunduk. Ia mencoba menenangkan diri, lalu melangkah pelan, berniat menjauh. Tapi langkah Najwa lebih cepat. Ia menghampiri. Ziyad? Suaranya pelan, seperti bisikan angin. Ziyad membalas lirih. Assalamualaikum, Najwa. Mereka berdiri berhadapan, tapi tak ada satupun yang tahu harus bicara apa. Wajah Najwa lebih tirus, matanya sembab, tapi senyumnya masih sama. Mereka akhirnya duduk bersisian, dengan jarak yang dijaga oleh rasa dan adab. Najwa bercerita perlahan, tentang pernikahannya yang hanya bertahan 2 tahun. Tentang suaminya yang ternyata mencintai orang lain sejak sebelum akad. Tentang air mata yang ia tahan demi menjaga nama baik keluarga. Ziyad mendengarkan, tapi hatinya menolak untuk bersorak. Ini bukan saatnya menghidupkan cinta. Ini bukan tempatnya. Najwa tersenyum samar. Aku kesini untuk menyembuhkan hati. Ziyad menatap Ka'bah. Sama. Diam kembali menyelimuti mereka. Tapi diam itu bukan canggung. Ada rindu yang belum selesai di dalamnya. Beberapa menit kemudian, adzan Isya berkumandang. Mereka berdiri, berpisah menuju saf masing-masing. Ziyad tidak tahu apakah pertemuan itu akan berulang. Tapi satu hal yang ia tahu, ada bab yang belum selesai ditulis oleh takdir. Dan entah mengapa, ia merasa bab itu akan kembali membawanya ke Hijr Ismail. Malam itu, Ziyad tak bisa tidur. Lampu kamar hotelnya redup. Tapi pikirannya benderang oleh banyak tanda tanya. Pertemuan tak terduga dengan Najwa kembali berputar di kepalanya. Seperti adegan yang tak bisa dijeda. Ia bangkit dari ranjang, mengambil air wudhu, lalu turun ke Masjidil Haram. Udara dini hari terasa menggigit kulit. Tapi hati Ziyad justru terasa hangat. Langkahnya pelan menuju area tawaf. Orang-orang masih ramai. Di tengah ribuan manusia, Ziyad merasa kecil. Tapi justru di situ, ia merasa dekat. Dengan Allah, dengan dirinya sendiri. Ia berjalan mengelilingi Ka'bah 7 putaran dengan pelan. Setiap langkahnya disertai bisikan doa. Bukan doa tentang cinta, bukan tentang Najwa, tapi tentang ketenangan, tentang ikhlas, tentang keberanian untuk menghadapi takdir, apapun bentuknya. Saat ia menyelesaikan putaran ke-7, ia berhenti sejenak. Matanya menatap Hijr Ismail, tempat yang selalu diceritakan ibunya sebagai lokasi mustajab. Tempat di mana Nabi Ismail pernah dibaringkan. Tempat di mana doa-doa tak pernah tertolak, bila dilantunkan dengan keikhlasan yang sebenar-benarnya. Ziyad mendekat, hatinya bergetar. Ia melangkah masuk ke dalam lengkungan tembok setengah lingkaran itu. Beberapa orang sedang berdoa di sana, menangis. Ia ikut bersimpuh. Tangannya diangkat, tapi mulutnya bungkam. Hatinya yang berdoa, "Ya Allah, jika cinta ini harus dikubur, kuburkanlah bersama rinduku yang tak pernah sempat berbunga. Tapi jika Engkau masih menulisnya dalam takdirku, maka aku mohon, luruskanlah niatku. Hilangkan dunia dari cinta ini, dan gantilah dengan cinta yang Kau ridho." Air mata menetes. Dada Ziyad terasa lebih lapang. Seperti beban bertahun-tahun yang selama ini ia pikul, perlahan terangkat.
Ia keluar dari Hijr Ismail dengan langkah yang lebih ringan. Dan saat ia melangkah menjauh, seseorang memanggil namanya. Ziyad. Ia menoleh. Najwa berdiri beberapa meter darinya. Masih dengan jubah hitam yang sama, tapi kali ini matanya lebih tenang. Aku mencarimu, ucapnya. Ziyad mendekat, tapi tetap menjaga jarak. Ada apa? Najwa menghela napas. Aku ingin minta maaf. Ziyad mengerutkan alis. Untuk apa? Karena dulu aku tak pernah jujur tentang rasa yang sebenarnya aku simpan. Aku pikir menikah dengan orang lain akan menghapus semuanya. Tapi nyatanya, tidak. Aku hanya lari. Ziyad terpaku. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Najwa melanjutkan. Aku tak berharap apa-apa darimu. Aku hanya ingin jujur. Sebelum aku kembali ke tanah air. Aku pulang besok pagi. Angin Makkah berhembus lembut. Tapi hati Ziyad kembali berkecamuk. Najwa menunduk. Kalau takdir mempertemukan kita lagi, aku berharap itu dalam keadaan yang lebih baik. Ziyad menatap Ka'bah. Diam. Lalu berkata pelan. Kalau memang takdir, tidak akan ada yang bisa menghalangi. Najwa tersenyum kecil. Lalu melangkah pergi. Membaur dalam lautan manusia yang tawaf. Ziyad berdiri cukup lama. Menatap langkah yang menjauh. Dan ia sadar, doanya di Hijr Ismail barusan, mungkin telah mengetuk pintu langit. Pagi itu, Makkah kembali ramai oleh langkah kaki dan lantunan zikir. Ziyad berdiri di balik jendela kamarnya, menatap orang-orang berlalu lalang di bawah. Wajahnya kosong, pikirannya berputar seperti tawaf yang tiada henti. Najwa sudah pulang. Ia tidak sempat mengantarnya. Bahkan tidak sempat menanyakan alamat atau nomor ponselnya. Semua terasa begitu cepat, seperti angin yang datang dan pergi tanpa aba-aba. Namun yang tersisa bukan sekadar jejak langkah, tapi juga jejak rasa. Ziyad turun ke bawah, kembali menyusuri pelataran Masjidil Haram. Hatinya seperti mengajak kembali ke Hijr Ismail, tempat ia meluruhkan segala rasa semalam. Tapi langkahnya justru membawanya ke pintu keluar, menuju jalan kecil di dekat area Zam-Zam. Ia berdiri di sana cukup lama, menatap sekeliling, mencoba membaca tanda. Entah mengapa, ada bagian dari dirinya yang berharap masih bisa melihat sosok itu di antara ribuan orang. Tapi tentu saja, Najwa tak lagi di sana. Ziyad menghela napas panjang, kemudian memutuskan untuk kembali ke hotel. Tapi sebelum benar-benar pergi, ia menyempatkan diri membeli mushaf kecil di salah satu toko buku pinggir jalan. Mushaf itu berwarna biru lembut, mirip dengan yang dibawa Najwa saat pertama kali mereka bertemu di malam itu. Ia membawanya ke kamar, menulis di halaman pertama dengan tinta hitam, untuk hati yang pernah terluka, dan untuk cinta yang sedang belajar kembali percaya. Hari-hari selanjutnya di Makkah ia habiskan dalam diam dan ibadah. Tidak ada lagi pertemuan. Tidak ada lagi percakapan. Tapi kenangan itu melekat kuat, seperti pahatan di dinding hati yang sulit terhapus. Hingga tiba hari di mana Ziyad harus meninggalkan tanah suci. Ia menatap Ka'bah untuk terakhir kalinya, dengan harapan yang ia bisikan pelan. Ya Allah, jika Engkau takdirkan ia bukan untukku, maka hapuskan rasa ini dengan cara yang indah. Tapi jika ia adalah bagian dari cerita hidupku, maka pertemukanlah kami bukan di saat kami sedang luka, tapi di saat kami sudah utuh. Ziyad pulang ke Indonesia membawa banyak hal. Bukan oleh-oleh, tapi ketenangan, keikhlasan, dan pertanyaan-pertanyaan yang belum menemukan jawabannya. Waktu berjalan, ia kembali ke rutinitas. Menulis, menyendiri. Tapi setiap malam, sebelum tidur, ia selalu membuka mushaf biru itu, membacanya satu halaman, dan dalam setiap lantunan ayat, ia merasa lebih dekat. Sampai suatu hari, sesuatu yang tak disangka kembali terjadi. Ziyad membuka emailnya pagi itu, dan di antara puluhan pesan, ada satu dengan subjek sederhana, "Assalamualaikum dari seseorang yang kau temui di depan Ka'bah." Tangannya gemetar. Ia membuka isi pesan itu. "Assalamualaikum, Ziyad.
Aku hanya ingin tahu kabarmu. Mushaf biru yang dulu aku tinggalkan secara tak sengaja di dekat Hijr Ismail. Mungkin sudah bersamamu. Jika iya, terima kasih telah menyimpannya. Aku sedang berencana kembali ke Makkah. Tapi kali ini sebagai relawan program haji. Jika Allah mengizinkan, mungkin kita akan bertemu lagi. Wassalam. Najwa. Ziyad menutup laptopnya perlahan. Dadanya berdebar. Tapi wajahnya tersenyum. Tak ada janji. Tak ada kepastian. Tapi cukup satu kalimat itu untuk membuat harinya kembali bercahaya. Waktu kembali berjalan. Tak menunggu siapapun. Sejak email itu dikirimkan, Ziyad tak pernah menerima balasan lagi dari Najwa. Ia pun memilih diam. Tidak membalas. Tidak bertanya. Ia merasa cukup tahu bahwa Najwa masih berjalan di atas takdir yang sama dengannya. Meski tak sejalur. Hari-harinya kembali sunyi. Tapi ada yang berubah. Setiap malam, Ziyad menyusun jadwal keberangkatan. Ia mendaftar program Umrah Ramadan, berharap bisa kembali ke Tanah Suci. Bukan untuk mencari seseorang, tapi untuk kembali pada sebuah tempat yang membuat hatinya merasa hidup. Hijr Ismail. Beberapa bulan kemudian, Ramadan datang. Kali ini, Makkah jauh lebih padat. Manusia dari berbagai penjuru dunia memenuhi Masjid Suci, menumpahkan air mata dan doa-doa yang tak ada habisnya. Ziyad tiba di sana pada malam ke-17. Ia membawa mushaf biru yang sama, terselip di dalam tas kecilnya. Malam itu, setelah salat tarawih, ia duduk cukup lama di dekat Hijr Ismail. Tapi kali ini ia tak masuk ke dalamnya. Ia hanya mengamati dari jauh. Ada rasa takut untuk berharap lagi. Tapi juga ada harap yang tak mampu ditolak. Angin malam terasa lembut. Ziyad membuka mushaf itu, lalu membacanya pelan. Beberapa orang duduk tak jauh darinya. Salah satunya, seorang perempuan dengan pakaian serba hitam, yang dari kejauhan terlihat familiar. Ziyad menahan napas, tapi tak berani memastikan. Lalu, tanpa disangka, perempuan itu berdiri, berjalan melewati depannya. Pandangan mereka bertemu. Sekilas, Ziyad menunduk. Jantungnya berdetak kencang. Tapi ia tidak menyapa. Perempuan itu pun berlalu. Namun beberapa menit kemudian, seseorang menyentuh bahunya dari samping. Ia menoleh, dan perempuan itu berdiri di sana, dengan mata yang berkaca-kaca. Ziyad. Kali ini suaranya terdengar jelas. Lembut, tapi penuh getar. Ziyad berdiri perlahan. Matanya menatap perempuan itu dalam-dalam. Najwa. Najwa mengangguk kecil. Kau tidak salah lihat. Mereka terdiam cukup lama. Di sekeliling, jutaan doa melayang ke langit. Tapi di antara mereka berdua, ada kesunyian yang bicara lebih banyak dari kata-kata. Najwa duduk di samping Ziyad, dengan jarak yang tetap dijaga. Aku tak menyangka kita akan bertemu di sini lagi, ucapnya. Aku juga tidak, jawab Ziyad pelan. Najwa tersenyum tipis. Aku kembali bukan hanya untuk menjadi relawan, tapi untuk melunasi sesuatu yang dulu tertinggal. Ziyad menoleh. Apa itu? Najwa membuka tas kecilnya, lalu mengeluarkan mushaf biru. Identik, sama seperti yang dimiliki Ziyad. Aku menyadari, semua yang pernah kita lewati bukan kebetulan. Tapi aku tak ingin menjadi luka di hidupmu lagi. Maka, jika Allah mengizinkan, biarlah aku menjadi doa yang selalu menjaga langkahmu, meski bukan berada di sisimu. Ziyad tak menjawab, tapi di matanya, ada ribuan kalimat yang tak terucap. Ia lalu menyerahkan mushaf miliknya ke Najwa. Ini milikmu. Najwa menggeleng. Tidak, itu sudah menjadi milikmu sekarang. Aku titipkan. Sebagai saksi, bahwa cinta pun bisa suci bila ditempatkan di tempat yang suci. Ziyad memegang mushaf itu erat. Di dalamnya, kini tak hanya ada ayat-ayat Allah, tapi juga jejak perasaan yang dibingkai dalam kesabaran. Malam itu, mereka berpisah kembali, tanpa janji, tapi dengan ketenangan yang lebih jernih. Di depan Ka'bah, tak perlu ucapan cinta,
Karena Allah lah yang menjadi saksi bagi hati yang saling mendoakan dalam diam. Ramadan hampir usai. Makkah diguyur gerimis lembut di sore hari yang langka. Di tengah keramaian manusia yang berduyun-duyun menuju Masjidil Haram, Ziyad berjalan perlahan. Ada damai yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Sejak malam itu, ia dan Najwa tak lagi bertemu. Tapi tidak ada resah, tidak ada luka. Seolah pertemuan singkat mereka adalah obat bagi semua yang dulu menggantung. Ziyad menghabiskan hari-harinya dengan memperbanyak ibadah. Ia menyusuri setiap sudut Masjidil Haram, menatap Ka'bah dari segala sisi. Tapi satu tempat yang selalu ia datangi, meski hanya duduk dalam diam, adalah Hijr Ismail. Tempat itu baginya seperti nadi. Hingga pada malam ke-27, langit Makkah kembali ramai dengan tangis dan doa. Ziyad datang lebih awal, mengambil tempat dekat dinding Ka'bah, tak jauh dari Hijr Ismail. Ia membawa mushaf biru itu. Ia tak berharap siapapun datang, tapi hatinya tetap berdetak pelan, seolah tahu bahwa malam ini bukan malam biasa. Dan benar saja, di tengah isak dan zikir yang mengalun pelan, Ziyad melihat sosok perempuan berjubah hitam berdiri beberapa langkah darinya. Najwa. Kali ini tak ada ragu di mata mereka. Najwa mendekat, tak berkata apa-apa. Ia duduk di samping Ziyad, kembali menjaga jarak. Tapi kali ini, jarak itu tak menyakitkan. Mereka berdua membuka mushaf masing-masing, membaca pelan, bersama-sama, tanpa suara. Hanya gerak bibir yang melantunkan ayat demi ayat. Di atas sana, langit terasa lebih dekat, seperti merunduk mendengar cerita mereka. Beberapa saat kemudian, Najwa menyandarkan punggung ke dinding Ka'bah, menarik napas dalam. Aku pernah jatuh cinta pada seseorang yang membuatku ingin lebih dekat dengan Allah. Tapi saat kami saling memiliki, cinta itu berubah menjadi sesuatu yang penuh luka. Maka aku pergi. Ziyad menoleh, tak berkata apa-apa. Najwa melanjutkan, suaranya nyaris tenggelam oleh desah angin. Tapi saat aku bertemu seseorang di tempat ini, dan cinta itu membuatku ingin lebih taat, aku sadar, mungkin cinta yang benar memang tak harus memiliki. Cukup didoakan, cukup disucikan. Ziyad menunduk, tangannya menggenggam mushaf biru itu erat. Najwa berdiri pelan. Sebelum pergi, ia berkata lirih, jika suatu hari kita kembali bertemu di tempat ini, tanpa sengaja, maka itu bukan hanya pertemuan. Itu adalah jawaban. Lalu ia melangkah pergi. Ziyad menatap punggungnya sampai menghilang di antara lautan manusia. Tak ada janji, tak ada nama yang ditinggalkan. Tapi ada rasa yang terasa benar. Malam itu, Ziyad bersujud lebih lama dari biasanya. Ia menangis. Bukan karena perpisahan, tapi karena menerima sesuatu yang selama ini tak pernah ia pahami. Bahwa cinta bisa berdiam dalam hati, tanpa harus menyakiti. Dan Hijr Ismail, tempat para nabi pernah berdoa, kini menjadi saksi cinta yang tidak menuntut apapun, selain ridha dari Allah. Waktu berputar tanpa henti. Setahun telah berlalu sejak malam terakhir itu. Ramadan kembali datang, membawa jutaan manusia ke tanah suci. Makkah tetap ramai, tetap indah. Tapi bagi Ziyad, ada yang berbeda. Ia kembali. Kali ini bukan sebagai peserta umrah biasa. Ia menjadi relawan, sama seperti Najwa dulu, membantu para jamaah, membagikan air Zam-Zam, dan menunjukkan arah kepada mereka yang tersesat. Tapi ia tahu, ini bukan tentang siapa yang akan ia temui. Ini tentang janji yang pernah terucap dalam diam. Tentang rindu yang ditanam dalam doa, bukan dalam harap. Pada malam ke-29 Ramadan, Ziyad kembali duduk di dekat Hijr Ismail. Sajadahnya terbentang rapi. Mushaf biru itu masih bersamanya. Kini sampulnya sudah lusuh, tapi lembarannya tetap utuh. Ia membaca surat Ar-Rahman, surat yang dulu sering dibaca Najwa. Setiap ayatnya menggema di dada, tentang nikmat-nikmat Allah, tentang pengakuan, tentang syukur yang tak bertepi. Malam itu langit Makkah berawan. Tak ada bintang, tapi hawa terasa begitu sejuk. Hingga tiba-tiba, seseorang berdiri tak jauh dari tempatnya duduk.
Ziyad menoleh. Jantungnya berdetak. Najwa. Ia berdiri diam, menatap Ziyad dengan mata yang kini lebih tenang dari sebelumnya. Ziyad berdiri. Mereka berdua tak segera bicara. Najwa tersenyum. Kali ini lebih lebar dari pertemuan terakhir mereka. Kau masih menyimpan mushaf itu? Ziyad mengangguk pelan. Ia menemaniku lebih setia dari siapapun. Najwa duduk di samping Ziyad. Tak ada jarak yang mereka jaga malam ini. Tak ada alasan untuk pura-pura tak saling mengenal. Setahun ini aku banyak belajar, kata Najwa. Tentang sabar, tentang ikhlas, dan tentang bagaimana cinta sejati tak membuat seseorang menjauh dari Allah, tapi justru membawanya lebih dekat. Ziyad menatap ke arah Ka'bah. Aku pun begitu. Dan ternyata, ketika aku tak lagi mencarimu, Allah malah mempertemukan kita kembali. Najwa tersenyum, lalu membuka mushafnya sendiri. Mushaf baru, berwarna putih. Kalau begitu, ucapnya pelan, biarkan aku duduk di sampingmu, tidak untuk menggenggam tanganmu, tapi untuk bersama membaca ayat-ayatnya. Jika Allah meridhai, maka kita akan bersatu bukan hanya di sini, tapi juga di akhirat nanti. Ziyad menahan air mata. Ia membuka mushafnya. Mereka mulai membaca bersama. 1 ayat, 2 ayat, lalu menyatu dalam lantunan yang lembut. Dan saat mereka bersujud bersama, tak seorang pun tahu bahwa di dalam hati mereka ada cinta yang tak pernah mati. Hijr Ismail malam itu kembali menjadi saksi. Tapi bukan lagi untuk perpisahan, melainkan untuk sebuah awal yang suci. Sebuah cinta yang akhirnya menyentuh langit. Cinta yang benar tidak membawa kepada dosa dan derita, tapi membawa kepada taat dan ridha. Sejatinya, ketika cinta bersandar kepada Allah, maka ia akan menjadi jalan yang menenangkan jiwa dan menuntun hati kepada kebaikan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Surah Ar-Rum ayat 21. Cerita ini adalah karya fiktif yang disusun sedemikian rupa agar terasa nyata. Tujuannya adalah sebagai renungan dan pelajaran bahwa cinta sejati bukan sekadar rasa, tetapi juga tentang cara menjaga dan menumbuhkannya di jalan yang diridhai oleh Allah. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jika kamu suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh hati lainnya. Semoga cinta yang kamu jaga membawa kamu semakin dekat kepadanya.